Permisi Bu Bidan. Ya, ada yang bisa saya bantu, Bu? Ini Bu Bidan, saya mau konsultasi tentang ini ASI saya. Baik. Karena saya baru melahirkan 2 hari yang lalu. Gitu. Terus ini karena ini persalinan saya yang pertama, jadi saya belum banyak tahu tentang ASI itu. Baik. Nah, kata teman-teman saya itu ASI itu bagus gitu, tapi hanya sekedar gitu, tapi tidak tahu benar-benar bagus yang bagaimana gitu. Baik, sebelumnya Ibu perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Bidan Rima yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya apakah Ibu udah pernah tahu tentang apakah itu yang dimaksud dengan ASI? Itu saya dengar dari teman-teman itu katanya ASI itu baik untuk bayi saya gitu, untuk perkembangannya, tapi tidak tahu kandungannya apa, terus emang sebaik apa, sebagus apa ASI itu sehingga baik untuk anak saya gitu. Makanya saya datang untuk ASI eksklusif itu adalah ASI yang diberikan oleh ibu kepada bayi baru lahir hingga berusia 6 bulan. Jadi selama kurun waktu 6 bulan tersebut, bayi hanya diperbolehkan mengkonsumsi ASI dari ibu, nggak boleh kayak makan makanan jenis lain, makanan. Pokoknya cuman minum ASI dan nggak boleh minum air selain minum air ASI ibu. Terus kalau susu formula boleh nggak? Ya masih boleh ibu. Kalau misalnya dalam kurun waktu 6 bulan itu ada beberapa asupan yang diperbolehkan untuk bayi berusia 6 bulan, seperti susu formula. Kemudian selain ASI eksklusif ya Bu, itu seperti susu formula, bubur, dan jenis makanan lainnya yang diperuntukkan untuk bayi berusia 6 bulan. Baik Ibu, seharusnya bayi yang dari 0 bulan sampai 6 bulan itu lebih baiknya hanya diperbolehkan untuk mengkonsumsi ASI saja, kecuali apabila ada masalah pada payudara ibu. Mungkin itu baru diperbolehkan untuk bayi mengkonsumsi susu formula atau bubur, makanan semacam itu. Itu pun juga harus dengan anjuran dari dokter ya Bu. Terus saya kan ini bekerja Bu Bidan nih. Nah, anak saya itu gimana kalau misalnya saya masih bekerja terus anak saya minta susu, apalagi tempat kerja saya itu jauh dari rumah. Baik, itu caranya. Sebelumnya Ibu juga harus tahu bagaimana caranya memompa ASI ya Bu. Jadi diusahakan sebelum Ibu memulai berangkat bekerja, Ibu harus memompa ASI terlebih dahulu. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya agar bayi Ibu tetap mendapatkan ASI walaupun Ibu sedang bekerja, begitu ya Bu. Baik. Untuk proses memerah atau memompa ASI itu bisa Ibu lakukan setiap 3 jam sekali ya Bu. Apabila mungkin Ibu sudah merasa ASI-nya sudah penuh atau mungkin payudara sudah penuh, Ibu sudah bisa memompa ASI, kemudian dimasukkan ke dalam tempat penampungan ASI. Setelah itu bisa dimasukkan ke dalam freezer atau termos untuk menyimpan ASI tersebut. Tapi kalau misalnya saya kan tidak punya kulkas Bu Bidan, bagaimana itu? Untuk ASI itu masih bisa ya Bu, kalau ditaruh di luar kulkas atau dalam termos pun dia tidak apa-apa. Tapi ketahanannya itu yang berbeda. Biasanya kalau nggak dimasukin ke dalam freezer atau termos itu tahannya hanya 6-8 jam saja. Baik Ibu, setelah dari apa yang saya sampaikan tadi, apakah Ibu sudah paham? Paham Bu Bidan. Baik, apabila Ibu sudah paham, saya akan mencoba mengevaluasi tentang kepahaman Ibu ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Baik, tadi untuk ASI eksklusif itu apa ya Bu? ASI eksklusif itu ASI intinya yang baiklah buat untuk anak saya. Baik. Harus dikasih sampai 6 bulan. Apakah selama 6 bulan tersebut bayi boleh diberikan makanan lain? Sebenarnya tidak boleh, tapi itu jika ada masalah pada ASI ibu atau payudara gitu. Baik Ibu, saya rasa Ibu sudah paham ya Bu. Baik, terima kasih Bu Bidan. Baik, kalau ada keperluan lain
kasih Bu.